tipsnya agar baju itu tidak bau, jadi benar-benar bisa melenyapkan semua faktor-faktor dan juga hal-hal yang mungkin cuman hal kecil tapi ternyata efeknya besar banget yang bisa berpengaruh terhadap kondisi pakaian kalian. Hola, selamat berkunjung ke channelnya aku. Kenalin namaku Josanit. Di video kali ini aku akan ngasih tips ke kalian. Aku rasa ini applicable untuk semua orang. Ini sebenarnya soalnya sangat deket banget dengan kegiatan kita sehari-hari setiap hari, yaitu adalah mencuci baju dan permasalahannya. Ya, tipsnya agar baju itu tidak bau, jadi benar-benar bisa melenyapkan semua faktor-faktor dan juga hal-hal yang mungkin cuman hal kecil tapi ternyata efeknya besar banget yang bisa berpengaruh terhadap kondisi pakaian kalian. Nah, kita semua di sini sepakat bahwa hakikat utama dari kita nyuci baju adalah supaya baju bersih dan juga wangi, atau kalaupun gak wangi setidaknya gak bau. Karena kalau kita pakai pakaian dipakai seharian itu kan pasti bercampur bakteri, keringat dan segala macam. Pasti tujuan akhir dari kita mencuci itu adalah kita mau bersih dan juga paling gak tidak bau lagi untuk pakaiannya. Ini menurut aku juga terjadi di dua-duanya ya, baik cuci tangan maupun cuci pakai mesin cuci. Tapi aku rasa di zaman seperti sekarang harga mesin cuci juga gak terlalu mahal ya, gak lebih mahal dari harga HP, sejutaan pun ada. Aku rasa mayoritas orang ya saat ini memakai mesin cuci. Dan memang dari cara mencuci itu masing-masing mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri secara general ya. Jadi baik mencuci tangan maupun mencuci pakai mesin cuci, intinya ini yang aku mau sampaikan ada hal-hal yang mudah-mudahan bisa membuat kedepannya kalau kalian mau nyuci atau kalian cuci baju itu nggak akan terulang lagi. Hakikatnya proses dari mencuci sampai kita setrika itu kan ada 4 ya, yaitu kita mencuci, kita ngejemur, kita ngangkat, dan baru kita setrika. Itu sebenarnya adalah long term process kalau aku bisa bilang, karena paling enggak di udara yang panas itu aja butuh seharian. Nggak mungkin keluar dari mesin cuci langsung kering kecuali kalian laundry atau dry clean ya. Di sepanjang proses 4 tahap itu, mencuci, jemur, angkat, dan setrika, itu mungkin juga akan ada hal-hal yang terjadi, faktor internal maupun eksternal yang membuat pakaiannya itu menjadi bau atau tidak bersih maksimal. Faktor eksternal dulu ya yang mungkin bisa jadi masalah, itu biasanya kejadiannya adalah di saat proses menjemur. Jadi proses saat penjemuran. Kalau kayak aku di Bengkulu sini itu kanan kirinya masih suka pada ngebakar sampah. Ngebakar sampah itu pasti kalau kena asap sampah, pakaian itu pasti akan jadi berbau dan baunya itu nusuk, nggak akan hilang. Ini juga hal yang mungkin kalian suka nggak sadar ya. Jangan pernah berpikir bau itu akan hilang diberikan wangi. Kalau pada dasarnya ini bau, dikasih wangi pun tidak akan ngaruh, pasti akan tetap bau ya. Sama kayak aku bilang, deodoran dipakai di badan, tapi kalau posisinya badan ini udah bau, deodoran itu udah nggak akan berfungsi lagi. Tidak bisa wangi ini akan menghilangkan bau gitu loh, baunya tuh harus dihilangin dulu. Kalau baju itu udah sampai ke bau, itu ya tinggal tahan-tahan kita aja sih. Kita kayak menyadari, oh ini udah bersih kok, cuman bau gitu. Atau ya kita nggak tahan, apalagi kalau pakaian ya, kalau mungkin celana kita masih bisa lah karena kan jauh dari hidung. Tapi kalau untuk urusan baju, aku rasa nggak akan tahan ya untuk nyium baunya itu. Kalau memang terjadi di sekitar kalian, itu ya sebaiknya kalau ada orang ngebakar sampah, segera diangkat aja pakaiannya atau dipindahkan ke tempat lain yang tidak terkena asap. Dua itu adalah hujan. Jadi air hujan kalau sampai terkena ke pakaian itu kan beda ya. Air hujan itu bukan air biasa. Kalau terkena ke pakaian itu juga bisa menyebabkan pakaian itu jadi bau, dan baunya itu bahkan kayak bau apek kayak gitu tuh nggak akan nyaman sama sekali saat baju kalian itu kena hujan. Walaupun bahkan cuman kena tampias pun biasanya itu tetap akan ngaruh. Misalnya hujan, tapi habis hujan itu nanti habis itu panas. Kena panas dan kering, tetap itu nanti bau apeknya itu akan ada. Kalau hujan atau momong hujan, atau misalnya tempat jemuran kalian itu memang tidak beratap atau hujannya itu berangin ya yang memungkinkan kena hujan, itu sebaiknya juga segera diangkat atau dipindahkan supaya tidak sampai bajunya jadi bau. Kita masuk ke faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor-faktor yang terjadi saat mencuci atau saat proses pencucian. Nah, ini aku akan ngebahas tentunya paling pertama itu adalah dari deterjen. Percaya nggak percaya, kalau mungkin kalian juga mencoba, ada beberapa deterjen yang walaupun kita nyuci terus kita angkat dan kita nggak langsung jemur, misalnya kita nyuci malam ya baru ngejemur besok paginya, itu nggak apa-apa, nggak akan bikin apek. Tapi ada juga beberapa deterjen
yang kalau nggak langsung dijemur, jadi misalnya didiemin semalaman itu jadi bikin bau apek gitu. Kita tahu bau apeknya dari mana? Kalau itu nggak perlu dalam proses penjemuran, saat kita ngejemur pun baunya juga berubah. Deterjennya bukan tipe deterjen yang kalian kalau nyuci itu boleh ditinggal, jadi habis nyuci langsung dijemur gitu. Atau bisa juga terjadi kalau faktor internal itu adalah karena kalian itu nyucinya itu kurang bersih. Jadi mungkin jumlah deterjennya itu kurang banyak. Aku tidak bilang bahwa ini adalah faktor utama ya. Karena sering banget orang itu menyalahkan, oh kalau pakaiannya masih bau itu deterjennya kurang. Enggak pemirsa, enggak. Apalagi kalau sekarang deterjen itu seperti kalau kalian lihat dari video aku yang pernah aku bikin, video tentang mesin cuci ya. Deterjen itu sekarang bahkan banyak yang sudah formulasikan untuk mesin cuci dan itu tidak berbusa. Jadi tidak ada istilah kurang deterjen gitu karena takarannya tuh sudah pas. Memang untuk top load maupun front load itu memang segitu takarannya dan dia tidak berbusa dan tetap bau juga gitu. Jadi memang kalian harus ngecek coba-coba mungkin ya beberapa jenis deterjen, atau kalau memang posisinya kalian pakai deterjennya kurang, itu kalian bisa coba untuk dilihat di bagian belakang kemasan, jangan disamakan karena mungkin bisa berbeda-beda. Tergantung apakah dia deterjen bubuk, apakah dia deterjen cair, terus apakah dia deterjen yang khusus buat mesin cuci gitu. Jadi kalian harus cek-cek juga sesuai takaran atau tidak. Tapi yang suka nggak disadarin, ini yang aku mau kasih tahu ya, yang suka nggak disadarin dari yang suka nyuci, ini juga aku kayak dari by experience ya, dari pengalaman aku menyimpulkan ini, yaitu adalah apa? Pakaian yang kalian cuci itu terlalu banyak di dalam satu tempat. Jadi walaupun baik di ember, tapi aku sih lebih spesifik ini kejadiannya di mesin cuci. Jadi mesin cuci itu kan ada muatnya itu berapa kilo. Nah kalian itu harus benar-benar ngelihat di situ, jangan sampai kebanyakan naruh pakaian. Terkadang kita naruh penuh di tabung, memang saat kena air itu turun. Tapi kalau kalian itu kebanyakan naruh pakaian, dia tidak akan mutar dengan maksimal, otomatis pakaian di dalamnya itu yang tercuci juga tidak bisa berputar dengan maksimal. Padahal berputar itu kan adalah proses mencucinya kalau itu dari mesin cuci, ya kan? Jadi kalau kalian pakai atau masukin pakaian terlalu penuh, dia tidak bisa berputar, artinya pakaiannya itu jadi tidak tercuci di dalam mesin cuci itu, yang menyebabkan pakaiannya otomatis pasti nggak akan bersih. Gimana sih cara ngeceknya pakaian itu kebanyakan atau enggak? Pertama, kalian itu bisa ngecek dari jenis pakaiannya dulu. Jadi kalau pakaiannya itu jenisnya kayak jeans atau handuk aku saranin dipisah aja ya dari pakaian yang sehari-hari, jangan digabung. Handuk itu kan beratnya berbeda dan dia itu nanti kalau muter itu bisa menyebabkan keberatan itu berbeda dia putarannya. Jadi handuk itu dipisah. Terus kalau dia jeans itu kan juga tebel. Kalian bayangin kalau basah itu dia akan berat. Jadi itu juga aku saranin kalau kalian jeans jumlah pakaiannya harus lebih sedikit. Ciri-cirinya apa? Kalau pakaian itu kepenuhan di mesin cuci, kalian misalnya taruh baju paling atas warnanya pink misalnya ya, kalian ngeh lah siap baju yang paling atas yang kalian taruh. Kalau sampai selesai mencuci bagian yang paling atasnya itu masih yang warna pink itu artinya kepenuhan. Karena apa? Harusnya dia bolak-balik bisa berputar, jadi harusnya dia berganti baju. Dan yang kedua adalah tabung itu kan ada kayak jarak batasnya. Nah kalau kalian juga naruh bajunya itu udah sampai di tabung lewat gitu, jadi sampai dilewat batas tabungnya atau cuman beda sedikit dari tabungnya, itu juga kemungkinan kalian terlalu banyak naruh pakaian. Lebih baik mulai dari sekarang kalian kurangin jumlah bajunya daripada kalian menghasilkan cucian yang tidak bersih dan menyebabkan bau. Pemilihan baju yang harus diangkat duluan. Jadi mungkin kita berpikir kayak, oh semua baju kan ditaruh di mesin cuci berarti keringnya sama dong gitu. Tapi kan kalian jangan lupa juga bahwa baju itu ada tingkat ketebalannya, tingkat jenis pakaiannya, tidak menjamin bahwa yang pasti seragam keringnya itu barengan. Pakaian-pakaian yang lebih tebal, dasar kainnya itu belum kering. Jadi jangan main diangkat barengan semuanya. Kalau aku sendiri ngecek pakaian, terutama kalau pakaian yang berlengan misalnya kayak kemeja atau daster itu, aku akan cek bagian bawah keleknya, bagian bawah ketiaknya. Di bagian ketiaknya itu soalnya adalah biasanya bagian tersembunyi yang kurang kena sinar matahari dan itu adalah bagian yang paling lama kering. Karena setrika itu fungsinya tidak untuk mengeringkan baju. Jadi kalau posisi pakaian itu masih lembab, kalian taruh setrika atau kalian setrika dan kalian lipat.
saat nanti pakaiannya suhunya sudah normal, itu akan tetap basah, percayalah, dan itu akan membuat baju kalian itu akan menjadi bau. Balik lagi, jangan berpikir juga dengan pakai key spray ataupun Rapika atau sejenisnya itu pakaian kalian akan tidak bau kalau memang posisinya baju kalian sudah bau. Oh iya, aku ada lupa satu tambahan lagi ya, ini terkait mesin cuci. Menurut aku berpengaruh, yang suka bikin baju bau tanpa kalian sadarin itu adalah kebersihan dari tabung cuci mesin cuci. Jadi jangan lupa juga untuk pertama ngebersihin magic filter. Kalau kalian tahu kan biasanya suka di mesin cuci itu ada magic filternya. Magic filternya itu harus dibersihin berkala paling nggak sebulan sekali. Terus juga ada program tuh cuci tabung biasanya di dalam mesin cuci, itu juga kalian harus sering laksanain ya. Itu dua itu untuk menjaga kebersihan dan juga kesegaran dari mesin cuci. Saat kalian mencuci, bajunya juga akan tetap segar dan tidak bau. Ternyata ya, itu hal-hal pentingnya sih menurut aku ya, yang kalian harus ingat kalau kalian mau baju kalian tetap segar, paling nggak berbau ya. Jadi saat nanti kalian angkat cucian atau angkat pakaian, itu bajunya akan tetap segar dan pas dipakai juga enak. Pada akhirnya atau pada intinya, walaupun kita pakai baju itu kita yakin sudah dicuci dan sudah bersih, tapi kalau bau apa artinya gitu kan, karena dipakainya tetap tidak nyaman. Jadi aku ingetin lagi hal-hal tersebut ya, mudah-mudahan kalian bisa ingat, diubah gitu ya cara merawat pakaian, mulai dari proses mencuci, menjemur, saat ngangkat, dan saat nyetrika. Kerapihan baju itu kalau nyetrika. Jadi segitu aja dulu video kali ini, mudah-mudahan berguna ya tips yang aku berikan. Thank you very much for watching. Please support by subscribing me, that means a lot to me, and see you next video. Bye.